Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Agung Ira Rohyani, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 2 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara akan saya coba representasikan melalui mind map atau peta pikiran. Hal pertama yang terbersit dalam pikiran kita ketika kita mendengar tokoh Ki Hajar Dewantara adalah 3 semboyannya yang terkenal. Yang pertama yakni Ing Ngarso Sungtulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo memiliki arti bahwa jika seorang guru di depan, maka harus mampu menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Kemudian Ing Madya Mangunkarso. Ing Madya Mangunkarso artinya jika guru berada di antara anak didiknya, guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan juga motivasi sehingga anak didiknya diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Dan yang ketiga yakni Tutwuri Handayani. Artinya, jika guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, mengenai pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Selanjutnya, mengenai dasar jiwa anak dalam kuasa pendidikan. Sekarang ini kita menganut aliran konvergensi teori yang memukakan bahwa anak yang lahir di dunia ini diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah diisi penuh, namun tulisannya suram. Nah, disinilah peran pendidikan, di mana pendidikan berkewajiban dan berkuasa untuk menambahkan segala tulisan yang suram tersebut. Namun, yang ditebalkan hanya berisi yang baik, agar memberikan dampak budi pekerti yang baik pula. Selanjutnya mengenai watak manusia. Watak manusia bisa kita lihat dari 2 sisi. Yang pertama intangible, kemudian dari sisi biologis. Untuk sisi intangible, merupakan bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, atau dalam hal ini kita lebih kenalnya dengan kata intelek, sehingga dapat diubah dengan pengaruh pendidikan dan juga keadaan. Berbeda halnya dengan biologis, di mana bagian ini merupakan berhubungan yang dengan dasar manusia yang dikatakan itu tidak dapat berubah lagi. Jadi sekali lagi watak manusia itu dapat diubah oleh pendidikan dari segi intelektualitasnya. Kemudian mengenai budi pekerti. Pembagian budi pekerti berdasarkan sifat angan-angan, sifat perasaan, dan sifat kemauan atau analitis ini kemudian dijadikan menjadi satu sintesis sehingga dapat mewujudkan suatu tipe budi pekerti yang pasti. Selain itu, budi pekerti atau watak ataupun karakter juga dapat disebutkan menjadi perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan juga kehendak ataupun kemauan, sehingga dapat menghasilkan tenaga. Budi pekerti juga dapat disebutkan sebagai perpaduan antara cita atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan suatu karya atau psikomotor. Kemudian yang terakhir, ini hal yang paling penting, di mana pendidikan dan pengalaman berpengaruh besar terhadap tumbuhnya budi pekerti. Selanjutnya, intisari dari pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, di mana kodrat keadaannya itu meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri membentuk kondisi masyarakat, dan kodrat zaman menyebutkan bahwa kita harus mendidik anak sesuai dengan zaman di mana
anak itu berada. Dalam hal ini, kita harus mempersiapkan anak-anak dan membekali anak-anak didik kita dengan keterampilan abad 21 dan juga dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Selanjutnya mengenai prinsip perubahan itu sendiri. Prinsip perubahan ini lebih dikenal dengan trikon, yakni kontinuitas di mana pendidikan harus merupakan sebuah sistem yang terus-menerus dibangun di setiap proses atau jenjang dan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan sains dan juga teknologi. Kemudian yang kedua konvergensi, di mana orientasi pendidikan itu harus berpusat kepada pembentukan manusia secara utuh, meliputi jiwa, rasa, karsa, dan juga cipta, di mana tujuan utamanya itu adalah untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah konsentris. Ketika kita akan menuju suatu tujuan yang konvergen tadi, kita pun harus menghargai keberagaman yang ada. Kita harus menghargai keunikan dari setiap anak didik kita. Untuk itulah muncul konsep Merdeka Belajar. Selanjutnya, untuk refleksi, saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebelum mempelajari modul. Yang kedua, perubahan setelah mempelajari modul. Dan yang ketiga, penerapan. Untuk yang pertama, sebelum mempelajari modul. Sebelum mempelajari modul, saya yang pertama hanya fokus terhadap pengembangan mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian yang kedua juga saya merasa bahwa saya kurang memfasilitasi gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga saya kurang menuntun siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat kurang menyentuh rasa siswa. Selanjutnya, perubahan setelah mempelajari modul ini, yang pertama saya mengenal konsep Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua juga saya mulai memahami apa itu proses menuntun siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, semakin memahami dan betapa pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang keempat, menyesuaikan atau mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam hari ini dengan keterampilan abad 21 dan juga era revolusi industri 4.0. Kemudian yang kelima, pendidikan sangat berpengaruh kepada pembentukan budi pekerti. Dan yang keenam, pendidikan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, mengenai penerapan. Yang pertama, menerapkan konsep Merdeka Belajar pada siswa. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran yang menuntun dan terpusat pada siswa. Yang ketiga, memberikan pembelajaran berbasis project-based learning, di mana berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Kemudian yang keempat, menjalin komunikasi lebih intensif dengan siswa agar saya dapat menyentuh rasa siswa lebih banyak. Kemudian yang kelima, mengoptimalisasi gerakan literasi sekolah. Dan yang terakhir adalah menyusun program wawasan lingkungan. Karena dengan memiliki kesadaran lingkungan, siswa dapat meningkatkan dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaannya. Sekian pemaparan, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.